Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita lagi ada di Yokohama, Jepang, dan kita akan mereview R34 Brian O'Connor yang dimodifikasi langsung oleh orang Jepang dengan gaya stance. Keren banget deh. Dalam rangka ulang tahun Garasi Drift yang ke-6, kita mau ngajak kalian para subscriber kesayangan Garasi Drift untuk jalan-jalan bareng ke Jepang secara gratis. Nantinya kita akan jalan-jalan otomotif kayak ke Daikoku, Fuji Speedway, dan masih banyak tempat lagi. Dan yang paling penting kita akan drifting lagi guys di Jepang. Nah, gimana cara ikutannya? Nonton video ini sampai habis ya. Oke, ini pertama kalinya gue nge-review mobil sambil kedinginan. Ini di sini minus 1 derajat guys, dingin banget. Dan by the way, sebelumnya terima kasih banyak untuk Hayato-san, teman kita dari Jepang, udah memperbolehkan mereview mobilnya yang keren banget ini. Jadi mobil ini adalah Skyline R34 yang dimodifikasi secara keseluruhan dari eksterior, interior, mesinnya juga. Dan yang gue suka dari mobil Fast and Furious ini, dimodifikasinya dengan gaya stance. Dan by the way, ini mobil juga dipakai drifting. Jadi ada culture tersendiri di Jepang, mobil-mobil stance kayak gini dipakai drifting juga. Dan kalau ada kesempatan untuk ngeliat mobil ini ngedrift sih gue pengen banget R34 gitu ya, dipakai ngedrift, stance, ceper, statik ya. Jadi fitment kayak gini, ini statik, nggak ada airsus sama sekali. Mobil ini pakai coilover dari GP Sport, so kalau di Indonesia mungkin dengan fitment kayak gini ya bakal kena polisi tidur terus, tapi di Jepang tuh nggak ada polisi tidur, jadi pastinya aman, nyaman juga sih untuk dipakai di Jepang. Nah, mobil ini menggunakan body kit C-West yang sama persis kayak di film Fast and Furious punyanya Brian O'Connor. Belakang sampai depan ini full body kit C-West. Dan yang ikonik dari body kit C-West ini adalah bumper depannya. Bentuknya udah berbeda banget dari bumper standarnya GT-R R34. Kalau kemarin kita sempat nge-review mobil Om Koko masih menggunakan body kit Z-Tune. Kalau di filmnya itu pakai body kit C-West. Jadi ini dari tampilan luarnya kurang lebih mirip banget sama di film. Yang membedakan tuh dekal-dekalnya aja. Dekalnya ini full biru tanpa gradasi. Kalau di film ada gradasinya sedikit. Tapi body kitnya menurut gue salah satu body kit yang paling keren untuk dipakai di R34. Nah, untuk bumper depannya sendiri, bagian bawahnya ini dia lebih panjang dari bumper standarnya, dan bagian lubangnya pun juga lebih minimalis. Cuman ada 4 lubang, 2 lubang utama di sini sama kiri kanan masing-masing 1. Dan bumper depan C-West ini juga menambah aerodinamis. Ada kanat yang jadi satu sama bumpernya untuk menambah downforce pastinya. Nah, sponsor-sponsornya ini juga sama persis kayak di film nih. Ada Nitros Express, KN, Turbonetic, Motec, dan di kap mesin pun juga ada sponsor-sponsor yang sama persis. Mungkin ada yang beda-beda ya, ada tulisan Jepangnya dikit. Dan bagian kap mesin juga pakai merek C-West dengan stripping biru ikoniknya Fast and Furious. Nah, fendernya ini juga pakai merek C-West, dan karena ini mobil statik ya, jadi ada kadang mentok nih sampai robek fendernya. But it's okay, keren, tetap berarti mobil ini emang dipakai gitu ya. Dan fender C-West ini juga nyambung ke sasket C-West yang modelnya tuh tebel ya. Kelihatan mobil tuh jadi gemuk, jadi makin lebar. Kalau standarannya tuh nggak selebar ini jadi lebar banget. Dan yang bikin keren sih stripping ya. Dengan stripping ini mobilnya jadi makin keren, makin Fast and Furious, dan kelihatan makin kenceng. Karena emang mobilnya kenceng juga sih, ntar kita bakal bahas mesinnya. Untuk bagian belakangnya juga pakai over fender C-West yang lebih lebar dari R34 standar. Over fender belakang ini juga dibikin seamless, menyatu gitu ya dengan fender standarnya. Nggak ada nut-nutnya sama sekali, jadi ngeliatnya tuh clean, gagah, lebar banget. Bagian depan lebar, bagian belakang lebar, stance lagi. Asik banget ya ngeliatnya. Velg yang dipakai juga menarik banget, ini dari Weber Sport Zenith Line Ring 19 lebar 12, dan untuk bagian depannya lebarnya 10. Velg kayak ini fitmentnya juga asik banget ya, bisa lip to fender. Jarang banget gue ngeliat R34 dengan fitment camber kayak gini, dan ternyata keren. Jadi menurut gue R34 mau dimodifikasi dengan style stance, mau dengan style racing atau drifting, semuanya cocok. Dan honestly ini gue pertama kali ngeliat R34 dimodifikasi secara stance is only at Jepang. Nah, ada yang menarik untuk bagian fitment kaki-kakinya. Ternyata
si GP Sportnya ini, coilover yang dipakai, spring rate itu untuk bagian depan 30 kilo, untuk bagian belakang 24 kilo. Itu bisa dibilang spring rate yang lumayan keras. Kalau dipakai tuh lumayan bumpy pastinya. Kenapa harus berat? Karena biar gak gesrot, biar mempertahankan fitment yang bagus. Walaupun bawaannya jadi ribet, tapi yang penting ganteng gitu kalau kata yang punya mobil. Kita lanjut bahas bagian bodi. Ini bagian tutup bensinnya ternyata juga jadi white ya. Ini di custom kayaknya, biar jadinya rata sama si fender yang udah di white juga. Untuk bagian bumper belakang ini dipakai si West juga, yang bentuknya kurang lebih senada sama bumper depannya. Ada kris-kris yang mirip. And then untuk bagian knalpot juga udah diganti dengan bahan titanium yang warnanya nih biru, jadi cocok banget sama liverynya. Dekal-dekalnya warna biru, knalpotnya pun warna biru juga. Di eksterior yang menurut gue paling bikin keren, paling bikin drift banget, yaitu adalah wingnya. Wingnya ini pakai Neo Project Danger Wing istilahnya. Wing ini gede banget, udah kayak big country laps gitu ya. Warna wing ini dicat sesuai warna mobilnya, yaitu silver, yang dipaduin juga dengan warna biru di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, lebar wing ini kurang lebih 190 cm dari kiri sampai kanan. Saking lebarnya sampai dikasih semacam apa ya, tali gitu, tali dari besi biar dia stiff. Sekarang kita dapet cahaya dan kita bisa lihat warna silvernya ini ada semacam glitternya gitu, ada flexnya. So ketika kena cahaya ini mobil jadi glowing gitu ya, menarik banget. Sekarang kita lihat interior aja. Tapi sebelum kita masuk, ternyata ini mobil pakai full akrilik semua, dari kaca belakang, samping, sampai kaca pintu pun juga akrilik. Kaca depan doang yang biasa. Oke, ini interior yang lumayan unik karena hampir 90% warnanya tuh biru ya. Dari dashboard biru sampai bagian atap biru juga. Dan yang gue suka nih dari mobil ini, posisi duduknya rendah banget. Jadi kayak bawa mobil balap gua. Dan ini juga lumayan banyak modifikasinya. Pertama dari joknya, ini pakai jok Good Gun dengan warna biru juga. Kayak di mobil balap gua. Gue suka banget sebenarnya jok warna biru. Interior mobil ini kalau dilihat dari luar tuh eye catching banget. Tapi dari dalam menurut gue terlalu heboh sih. Ini dari dashboard ini dicat, ini jadi fiber kayaknya, dicetak sama dia, terus dicat warna biru. Bagian AC-nya pun juga, dan ini pakai gauge device sama kayak di mobil balap gue. And then untuk bagian sini shift knob-nya pakai Nismo, terus juga ada drift button. Drift button tuh rem tangan standar. Kalau ditarik dia turun sendiri, tapi kalau kita pencet drift buttonnya, ntar dia jadi kayak rem tangan standar. Bagian steering column ini juga dicat warna biru, bahkan warna setir momonya ini juga biru. Everything is blue in here. Kecuali ini, roll bar bautnya ini warnanya silver. Jadi sama kayak di bagian luar, bagian dalamnya pun warna body. Untuk center console-nya ini dilapis dengan bahan suede warna biru juga. Asik sih, jadi enak dipegang ya. Cuman kalau interior sweat gini, perawatannya rada sedikit susah. Gue juga sempat sweat tapi nggak begitu awet, jadi balik lagi ke normal. Bagian door trim juga sweat, atap sweat, semuanya sweat. Dan yang menarik bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini udah nggak ada lagi jok standarnya, udah dihapus semua, diganti roll bar. Jadi kosongan banget, sisa sasis, karena mobil ini emang dipakai ngedrift, dipakai balapan sama yang punya. Asik banget. Ya, sekarang kita lihat bagian mesin ya. Dan ada sedikit plot twist nih untuk bagian mesin. Kalau dari tadi kalian nyangka ya kita nge-review GTR, ternyata turns out mobil ini GTS dengan mesin RB25 yang udah dimodifikasi juga di beberapa partsnya, seperti intercooler, radiator udah diganti, turbonya pun juga udah, internalnya masih standar, dan mesin ini juga udah kenceng, katanya menghasilkan kurang lebih 200-300 horsepower. Dan untuk mesin kurang lebih kayak gitu ya, intinya ini bukan RB26 tapi tetap kenceng. Dan menarik adalah suara mesinnya. Kita dengerin aja yuk suara mesinnya kayak gimana. Kita udah dapat kunci mobilnya nih untuk kita nyalain. Gue penasaran suara kayak gimana. Harusnya sih enak ya. Banyak banget kunci mobil dia, by the way. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idle-nya ya kayak mesin RB25 kita di ER34, kurang lebih mirip. Kalau digas, wah, emang RB itu enak banget ya. Mau RB25 atau RB26, suaranya kurang lebih mirip. Kita gas lagi ya.
suaranya asik banget ya. Udah kayak suara RB26, walaupun ini RB25. Tapi sayangnya nih ya, kita nggak bisa test drive ini mobil. Bukan karena nggak dibolehin sama yang punya, tapi karena SIM Indonesia itu nggak berlaku di Jepang. Mau SIM internasional Indonesia kayak. Jadi kalau kalian mau bawa mobil Jepang, kalian harus bikin SIM Jepang dulu. Itu makan waktu juga. So mungkin kedepannya kalau gue udah punya SIM Jepang, kita bisa test drive mobil yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah pengalaman baru gue bisa nge-review mobil di Jepang di kondisi dingin kayak gini. Asik banget pokoknya guys. Dan sekali lagi terima kasih banyak Hayato-san udah memperbolehkan gue untuk mereview mobil GTS yang keren banget ini. Overall mobil ini modifikasinya sangat unik ya. Kita nggak pernah ngeliat Skyline dengan gaya stance. Kali ini kita ngeliat gaya stance di Skyline dengan livery Fast and Furious. Mantap banget. Dan mungkin gitu aja untuk review kali ini. Sekarang gue mau kasih informasi ke kalian gimana cara ikutan jalan-jalan bareng Garasi Drift ke Jepang. Kalian tinggal belanja produk ini. Ini adalah paket Super Gold Limited Edition kolaborasi antara Garasi Drift dan Zerone Japan. Produk perawatan mobil yang biasa Garasi Drift gunakan. Nah, dalam satu paket ini kalian akan dapat t-shirt Limited Edition kolaborasi GDX Zerone Japan. Keren banget nih, desainnya ada gambar 86 Dipo. Dan kalian juga akan dapat instant coating biar mobil kalian makin kinclong, interior cleaner buat bersihin semua bagian di interior, shampoo and wax buat nyuci mobil, dan perintilan lainnya kayak sponge, drying towel, kanebo, dan microfiber. Nah, dengan kalian belanja produk ini, kalian berkesempatan untuk jalan-jalan bareng Garasi Drift ke Jepang secara gratis. Pokoknya tinggal beli. Kalau kalian belinya makin banyak, ya berarti kesempatan kalian makin besar juga pastinya. Dan gue mau ingetin, ini produk limited edition, jadi langsung aja check out di marketplace atau official store Zerone Japan. Dan bagi kalian 100 pembeli pertama, kalian berkesempatan dapetin tanda tangan gue dan Dipo di t-shirt Garasi Drift X Zerone Japan. Nah, selain ke Jepang, kita juga ada benefit lain nih buat kalian. Kalian bisa tour di Garasi Drift HQ, dapat RC Drift dari GD, and then taksi drift bareng GD, ada voucher belanja dan merchandise dari Garasi Drift. Ke Jepangnya kapan bang? Kapan ya? Kalau gue kasih tahu ntar takutnya nggak seru. Yang jelas kita akan ke Jepang di tahun 2023 ini. So good luck buat kalian, gue udah nggak sabar untuk jalan-jalan bareng subscriber Garasi Drift bersama Garasi Drift ke Jepang. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.